Ya, sekarang saya mau bongkar ya portable power station DI Power atau dari Joven Store. Ini yang 50 Ah atau 50.000 mAh 300 watt 185 Wh ini ya. Untuk speknya yang seperti ini. Nanti saya coba buka untuk casing di dalamnya dan dilihat baterainya seperti apa, kemudian mesin atau istilahnya inverternya seperti apa. Ini yang model ini ya. Langsung saya coba copot atau lepas semua dulu untuk baut-bautnya. Jadi nanti otomatis karena dibongkar mungkin garansinya juga hangus ya. Nah, ini bisa dikletek. Nanti saya copot. Dan mungkin tidak saya skip ya. Jadi teman-teman bisa melihat langsung isi di dalam power banknya atau power stationnya. Ini sudah terlepas semua untuk bautnya. Coba langsung diangkat saja untuk penutupnya. Nah, seperti itu ya. Ini untuk mesinnya di bagian atas terlihat seperti ini. Di sini ada input ya, 12 volt. Jadi sistemnya ini menggunakan sistem inverter 12 volt. Kemudian ini ada trafonya. Seperti ini, ada MOSFET, mungkin saya kurang paham untuk istilah-istilah elektroniknya. Teman-teman mungkin bisa komentar buat yang paham ini inverternya tipe apa. Kalau dari speknya dikatakan pure sine wave. Ini untuk inverternya seperti ini. Ini tampak depan atas, ini yang samping ya, seperti ini. Kemudian seperti ini. Atau mungkin nanti saya coba tanya ke AI ya untuk PCB dari inverternya ini tipe apa atau seri apa. Itu biasanya juga bisa ada jawaban. Kemudian untuk baterainya di bawahnya. Nah, ini ya kelihatan ya, baterainya ini di sini tertera ada baterai ZK INR 18650 2000 mAh 3,7 volt. Jadi ini sudah bisa dipastikan karena voltase per baterainya 3,7, berarti bukan LiFePO 4, tapi ini baterai lithium ion atau Li-ion. Dengan masing-masing baterai ini 2000 mAh. Berarti kalau dibuat 12 volt harusnya 3S ya, atau di seri 3 baterai. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga 6, tapi di tengahnya sepertinya kopong ya. Jadi cuma ada 12 baterai. 12 baterai 2000 mAh masing-masing. Nanti coba saya hitung juga pakai AI. Ini hasilnya berapa mAh, atau mungkin kalau memungkinkan nanti bisa dicopot atau enggak bagian depan. Sepertinya ribet ya untuk buka yang bagian depan. Langsung saya coba untuk cari tahu tipe inverternya dulu ya. Saya coba tanyakan dulu ke AI, bisa ada jawaban atau enggak. Nah, di sini ada jawaban ya. Modul inverter peningkat tegangan high frequency step up stage internal pada sistem power station sirkuit ini masuk ke dalam tipe inverter frekuensi tinggi yang mengambil arus DC 12 volt rendah langsung dari sel baterai lithium. Nah, ini ya ada penjelasannya. Ini untuk penjelasannya seperti ini. Saya coba tanya apakah ini pure sine wave atau bukan ya.
Tidak ya, di sini dijawab tidak. Tapi sekali lagi ini AI, jadi secara fisik mungkin teman-teman ada yang lebih paham bisa berkomentar berbagi info. Tapi di sini dari AI-nya modul yang ada di foto belum menghasilkan gelombang pure sine wave nih ya. Papan PCB hijau tersebut merupakan tahap pertama yang bertugas menaikkan tekanan aki rendah menjadi tekanan tinggi searah menggunakan transformator ferrit kuning yang ini. Di titik ini belum ada bentuk gelombang AC sama sekali. Apakah output PSW atau bukan ditentukan sepenuhnya oleh modul tahap kedua SPWM driver stage yang terhubung setelah papan ini. Nah, di sini ditanya juga, untuk membantu Anda memastikan apakah rangkaian kelanjutannya mendukung PSW, Anda bisa memberitahu apakah di dekat papan ini terdapat induktor kumparan tembaga besar berbentuk bulat seperti donat. Di sini tidak ada ya, jadi tidak ada trafo donatnya sama sekali, besar ataupun kecil. Apa merek dan model tipe dari power station tersebut? Nah, di sini kelihatan ya, jadi kemungkinan ini bukan PSW. Coba saya foto dari sisi samping ya, seperti ini. Nah, ini saya kasih info tambahan, ada papan berdiri yang ini ya. Coba ini apa? Di sini modul ini fungsionalitasnya utama adalah bagian dari controller. Kemungkinan besar output akhirnya berjenis modified sine wave ya, bukan pure sine wave. Papan berdiri ini katanya SMD PWM ini ya. Di sini ada dikasih keterangan juga tulisan-tulisan Cina yang ada di sini nih. Ini ada saklar lampu, jalur USB, saklar inverter AC. Nah, ini ternyata untuk inverternya ada saklarnya ya, saklar utama, jalur pengisian. Jadi di sini ada salah satu yang ini harusnya saklar inverter terpisah. Nah, tapi di sini ternyata di jumper ya, di solder langsung. Ketika on off ini dinyalakan, otomatis inverter DC2 AC juga langsung menyala karena di jumper atau di solder di sini. Ini kalau memang memungkinkan ini juga bisa dilepas jumpernya, kita bisa tambah saklar tambahan ya, khusus untuk menyalakan inverter AC-nya. Ini biasanya akan lebih menghemat konsumsi baterainya ketika kita hanya membutuhkan kelistrikan DC-nya saja atau charging-nya saja tanpa membutuhkan output AC220-nya. Nah, ini ya seperti ini ya. Coba saya sekarang tanyakan dari kapasitas baterainya ya. Nah, ini sudah saya lepas untuk PCB inverter dan sudah saya bongkar juga plastik wrapping dari baterainya. Ini ternyata untuk baterainya ada 18 ya. Jadi 3 kali 6 buah 2000 mAh masing-masing. Jadi ada 18 biji baterai yang dirangkai 6 paralel. Ini ya, 6 kemudian di seri ya, 3 seri seperti ini. Hasilnya memang 12 volt, sistem 12 volt Li-ion, jadi bukan LiFePO 4 yang sampai 14 volt, tapi ini baterai lithium ion yang kapasitasnya itu 12,6 sampai 13 volt saja. Jadi ini kalau dihitung untuk kapasitas baterainya, ini ya, seperti ini. Ini sudah saya tanyakan ke AI, jika baterai 2000 mAh, berapa energinya setelah menjadi sistem 12 volt dengan rangkaian 6 paralel seperti ini, atau 3 seri. Jadi ini menghasilkan 133,2 Wh atau 12 Ah atau 12.000 mAh. Jadi secara spek memang di sini tertulis 50.000 mAh atau 185 Wh ya di sini. Tapi kalau dilihat di baterainya langsung, ini menurut AI adalah 12 Ah dengan kapasitas total energinya 133,2 Wh.
Nah, karena ini baterai bukan LiFePO 4 dan juga bukan aki kering ya atau VRLA, tapi ini lithium ion, ini sudah bisa menyimpan energi lebih baik kalau dibandingkan dengan VRLA, apalagi aki basah ya. Dan untuk batas bawah ataupun batas atasnya seperti ini, batas kerjanya itu di 11,1 volt sampai 12,6 volt dengan batas minimum di 9 volt. Jadi ketika nanti kita gunakan di sini mungkin layarnya menunjukkan angka 9 volt, 9, berapa volt kayak gitu ya, itu masih di batas minimum yang aman karena di sini kondisi kosongnya itu di 9 volt dan tegangan nominalnya itu 11,1 volt dan maksimalnya 12,6 volt. Memang ini ketika di charge itu di angka 12,8 itu sudah 100% dan di 12,9 sampai 13 volt charger itu dari yang tadinya merah LED-nya berubah menjadi hijau, jadi tandanya sudah penuh. Di sini juga dijelaskan angka amannya itu di 10 volt hingga 10,5 volt seharusnya inverter sudah mati otomatis, dan ini belum saya tes mati otomatisnya di berapa volt, atau mungkin di video berikutnya bisa ya saya coba testing juga untuk LVD-nya bekerja atau enggak. Tapi yang jelas untuk inverter ini atau power station ini sudah bisa dibilang worth it ya, dengan harga yang bisa dibilang murah ya dibandingkan dengan brand-brand besar yang lain. DX Power atau yang didapat dari Jovan Store ini sudah sangat cukup untuk keperluan darurat ketika mati lampu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya hasil dari bongkar power station DX Power 300 watt atau dari spek 185 WH 50.000 mAh seperti ini hasilnya. Mungkin teman-teman ada request lagi mau diapakan ya, atau mungkin mau di testing kuat berapa watt selama berapa jam, itu mungkin nanti bisa dibuatkan video testingnya juga.